Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ini semacam cerita. Kata Imam Ahmad begini, Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Jadi ini Imam Ahmad bercerita kepada kita, ada wahyu dari Allah kepada Nabi Isa, isinya bagus, makanya malam ini saya tampilkan. Apa isinya wahyu? Jika engkau seorang diri, jagalah hatimu. Jika engkau bersama orang, jagalah lisanmu. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Dan jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Itu akan memberikanmu keselamatan. Jadi, jalan untuk selamat itu ada 4. Yang pertama, kalau pas kita sendirian, mari kita menjaga hati. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu kan merasa bebas, tidak ada yang mengawasi. Terus kita melakukan hal-hal yang negatif dalam tanda petik, karena merasa aman. Mungkin entahlah, teman-teman ngerti sendiri, kadang-kadang kalau kita pas los sendirian itu kan merasa, alah tidak ada yang lihat saja. Terus kita melakukan apapun yang kalau itu kelihatan orang kita malu, tapi tidak masalah. Ini hati-hati, ini termasuk tidak menjaga hati. Kalau kita los, tidak kontrol lagi pas sendirian, berarti apa? Merusak hati. Kesalahan itu kan seperti teorinya Imam Ghazali kan, setiap kali satu kesalahan kita lakukan, satu ketidakpantasan, ketidakharusan kita jalankan, ada satu titik buram dalam hati kita, sadar apa enggak? Maka hati-hati, meskipun sendirian. Saya benci sama orang itu, tapi enggak saya tampilkan. Pas sendirian saja saya bayangkan wajahnya, tak tendangi, diwakili oleh bantal misalnya. Ini titik-titik loss. Hati-hati karena merusak hati. Ya mungkin secara sosial nama kita enggak rusak, tapi hati kita rusak. Karena kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan dan di-ACC oleh hati dan pikiran akan memburamkan hati. Jadi latihan menjaga hati meskipun sendirian. Yang kedua, jika bersama orang lain, jagalah lisan. Kalau ini sudah banyak yang menasehati di tema yang sama. Jadi kuncinya keselamatan bersama orang lain pertama-tama lisan kita. Biasanya kalau sudah akrab, sudah nyambung sama seseorang, itu lisan kita tidak kontrol lagi. Sering salah ngomong. Baik, kalau hari ini ngomong itu kan bisa dalam bentuk tulis lewat postingan-postingan medsos atau dalam bentuk yang lain. Video-video dan macam-macam. Ayo hati-hati, kalau tidak ada pentingnya tidak usah ngomong. Kalau tidak ada urgensinya tidak perlu menyampaikan apa-apa. Coba dihitung seandainya saya tidak posting ini, ada kerusakan apa? Ada kehancuran apa? Atau tidak ada efeknya apa-apa, sekedar menunjukkan bahwa aku ini pinter, aku ini alim, aku ini tahu banyak wawasan. Mari kita hati-hati. Kecuali memang urgent, ini harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, orang akan salah memahami, orang akan tersesat, maka saya sampaikan. Dan tidak ada niat sedikit pun untuk aku memamerkan kebisaanku, kemampuanku. Dan aku sadar aku juga tidak selalu benar. Ini juga termasuk menjaga lisan. Yang ketiga termasuk menjaga lisan, jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Ini menjaga perut.
Perut itu sering disimbolkan dengan nafsu. Kalau perut ini kita artikan nafsu, meja makan ini bisa kita artikan dunia. Diartikan letterlek juga boleh, diartikan majasi sebagai nafsu dan dunia juga boleh. Kalau kita di meja makan tidak menjaga perut, biasanya efeknya individual dan sosial. Dan juga mungkin vertikal, ada religiusnya. Individual apa? Sakit. Kalau makan kita tidak kontrol, sakit. Hari ini penyakit-penyakit berat itu kan banyak yang awalnya karena makan yang tidak kontrol. Secara sosial apa? Kehormatan. Orang yang tidak bisa menjaga perilaku makannya di meja makan itu secara sosial biasanya dianggap tidak sopan, dianggap tidak etis, tidak beradab, tidak berakhlak. Kalau orang Jawa menyebutnya geragas, rakus, tidak pantas untuk dilihat. Jadi secara etik, estetik, bahkan logis, ini keliru. Maka ini maknanya dalam nasihat wahyu dari Allah kepada Nabi Isa ini. Jadi jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Yo secara vertikal hubungannya dengan agama, dengan Allah, yo pastinya Allah tidak ridho, tidak berkenan dengan kelakuan yang tidak menjaga diri, termasuk menjaga perut. Makanya Al-Quran itu kalau tentang makan, kalimat terakhirnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu merusak semuanya. Dan yang keempat, jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Karena mata ini sumber banyak masalah. Melihat yang tidak harus dilihat, sumber masalah. Mata hanya bisa sampai yang kelihatan saja, yang tidak kelihatan susah. Kalau hanya pakai mata, maka mata sering jadi sumber fitnah. Melihat orang berdua, laki-laki dan perempuan, terus wah ini mesti melakukan yang dilarang agama, padahal kita tidak ngerti aslinya. Awalnya dari mana? Hanya melihat mata saja, berawal dari pandangan saja. Jadi kalau engkau di luar, kalau bisa jagalah matamu. Jangan mengobral pandangan. Kuatirnya melihat yang tidak harus dilihat. Kuatirnya salah memahami sehingga muncul fitnah-fitnah. Menjaga mata kalau konteksnya hari ini, ya jangan membaca yang tidak seharusnya dibaca. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau dibaca. Lewat medsos, lewat dunia maya, lewat internet. Jadi kemampuan menjaga mata hari ini penting. Ini diantara kemampuan filter kita hari ini terhadap banjir informasi, banjir IT. Oke, 4 hal ini, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perut, menjaga mata, sumber kita selamat dunia dan akhirat. Nah, yuk mulai latihan ya. Pelan-pelan, dari yang fisik dulu, diawali dari mata dulu, tundukkan pandangan, diawali dari perut, kemudian menjaga makan, menjaga adab, kemudian mulut, jangan mengobral kata, apalagi melakukan maksiat-maksiat mulut. Dan yang terakhir, hati. Hati ini kuncinya hidup. Hati rusak berarti hidup rusak. Karena kuncinya hidup itu qalb. Ala wahyal qalb. Kalau dia rusak, kita rusak. Kalau dia baik, kita baik. Oke, ini diantara nasihatnya Imam Ahmad. Terus, nasihatnya Imam Ahmad lagi tentang hati. Menurut Imam Ahmad, segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah.
Nah, ini informasi sekaligus tuntunan dari Imam Ahmad. Kalau ingin hati kita berkah, kalau saya sering bilang semoga ilmu kita berkah. Kalau ilmu berkah itu rasanya ilmunya biasa-biasa saja, tidak ada manuver-manuver yang luar biasa, pengetahuan yang sederhana saja, tapi manfaatnya besar untuk hidup. Itu ilmu yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, penghasilanku sebenarnya cuma sekecil ini, tapi semua kebutuhanku bisa terpenuhi bahkan lebih. Nah, ini namanya rezeki yang berkah. Karena Allah mengendalikan keinginan kita tidak macam-macam sehingga yang sedikit itu jatuhnya cukup. Kalau hati, katanya Imam Ahmad, berkahnya apa? Berkahnya adalah kalau kita puas dengan semua pemberian Allah apa adanya. Hati yang berkah itu berarti manusianya ridho, manusianya ikhlas, manusianya tidak mengeluh, senantiasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Berarti hati kita berkah. Nah, semoga teman-teman, ayo introspeksi ya setelah ini. Ada banyak variabel dalam hidup kita, ada banyak momen dalam hidup kita. Masih ada ndak yang kita ndak terima? Masih ada ndak yang kita komplain? Masih ada nggak yang sudah ditetapkan Allah tapi masih ganjel dalam hati kita? Yo, kalau bisa kita hindari itu. Mari kita menghidupkan hati secara berkah. Kita merasa puas dengan pemberian Allah. Salah satu tips dari Imam Ahmad untuk membuat hati berkah adalah melembutkan hati. Cara melembutkan hati gimana? Antara lain dengan makan makanan yang halal. Ini kita bisa menerjemahkan, saya juga akan menerjemahkan makanan yang halal itu baik makanan konsumsi fisik maupun makanan konsumsi batin. Lu apa bisa Pak konsumsi batin yang halal? Ya banyak. Konsumsi halal secara batin itu kan ya yang mahmudah. Sementara yang haram secara batin yang mazmumah. Jangan masukkan benci, jangan masukkan iri, jangan masukkan hasud, jangan masukkan nifak dalam diri kita. Itu konsumsi yang haram secara batin. Kalau yang halal secara lahir dan secara batin, teman-teman mestinya sudah ngerti. Baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab dan efeknya. Kan ada beras itu halal, tapi kalau sebabnya mencuri, beras hasil ngutil, ya haram. Beras halal, cara memperolehnya baik. Berasnya sendiri juga baik. Tapi kalau dipakai untuk melecehkan orang, menghina orang, misalnya kita sedekah beras pada orang miskin sambil mencaci makinya, ya nilainya jadi, efeknya jadi buruk, jadi merusak. Yang haram-haram, baik secara lahir maupun batin, baik dalam zatnya, dalam prosesnya, dalam efeknya, akan membuat hati yang keras. Hati yang keras akan membuat hati tidak berkah. Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberiannya Allah. Nah, ayo sekarang mulai kita introspeksi. Kalau masih ada hal-hal yang kita komplain dari ketetapannya Allah, yang kita tidak ridho, tidak rela dari ketetapannya Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut. Sehingga pemberian Allah selalu mental. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi itu cara kita mengelola hati.
Kemarin-kemarin saya banyak bilang tentang tentang pikiran dan ilmu yang berkah. Sekarang Imam Ahmad mengajari kita, hati juga harus berkah. Buktinya apa? Puas dengan pemberian Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada hubungannya juga dengan rizki. Nah, biasanya orang tidak terima itu dalam hal rezeki. Gajiku kok sedikit ya, orang lain kaya, aku ndak punya apa-apa, dan seterusnya. Itu urusan rezeki. Imam Ahmad memberi beberapa tips agar kita bisa menerima apapun ketetapan Allah dalam hal rezeki. Kata Imam Ahmad, rizki itu kalau sudah jatah kita, rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Setiap orang sudah punya jatah rizki sendiri-sendiri. Tapi Pak, kok ada orang itu yang rasanya kekurangan sementara yang lain kelebihan? Yaitu masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri. Yang kelebihan, yang merasa lebih mau ndak berbagi, yang merasa kurang mau ndak tetap ridho dan sabar. Kalau jatah sudah pasti. Tinggal kita ridho atau tidak, menerima atau tidak ketetapannya Allah. Rezeki tidak akan bertambah atau berkurang. Yang kemudian dituntut oleh Allah sikap kita terhadap rizki. Kata Imam Ahmad selanjutnya, rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Kalimat bertambah di sini bisa kita artikan barokah. Jadi rizki itu barokah kalau orang yang punya rizki dianugerahi oleh Allah kesadaran untuk berbagi, menginfakkannya dalam ketaatan, itu barokah. Tadi di depan saya bilang, biasanya orang mendefinisikan rizki barokah itu jumlahnya sedikit tapi rasanya tetap cukup. Ya, itu juga termasuk ziyadatul khair. Tapi ada lagi parameter untuk mengukur rizki kita itu benar-benar barokah apa tidak. Yaitu katanya Imam Ahmad, kalau kita punya kesadaran untuk berbagi. Berarti barokah. Yang namanya rizki itu kan jatah kita. Ndak bertambah, ndak berkurang. Lah kok kita mau berbagi dengan orang lain, berarti rizki kita barokah. Tidak sekedar yang sedikit jadi cukup, yang cukup jadi banyak. Tapi berapapun yang kita peroleh, kita punya kesadaran untuk berbagi. Kita tidak berambisi untuk menikmati sendiri, tapi ingin orang lain juga merasakan serba sedikit apa yang kita nikmati. Oke, jadi itu wasiat dari Imam Ahmad tentang rizki. Jadi kalau rizkinya barokah, insya Allah yang masuk ke dalam diri kita juga hal-hal yang barokah. Kalau sudah yang masuk hal-hal yang barokah, hati kita akan barokah. Hati yang barokah adalah hati yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Saya akhiri sekian untuk sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.